A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering buka pertemuan itu dengan satu quotes yang saya rasa wajib untuk kita simpan semuanya. Banyak orang menyiapkan hidup yang baik, tapi sedikit yang menyiapkan mati yang baik. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hadir lagi saya di Majelis Taklim Ibu-Ibu Ad-Duha pada pagi hari ini. Dan saya tadi masuk di depan sini duduk. Saya pikir di depan saya ini tadi penjual madu semua, Bu. Kenapa, Bu? Ya Allah, pandai Ibu nih. Karena senyumnya manis-manis kata Ibu di depan. Semoga senyum yang manis tadi itu menjadi sedekah dan jadi balasan tabungan amal di akhirat. Saya pikir tadi ini bukan awal bulan, tengah bulan Ayamul Bid. Kenapa, Bu? Karena wajah Ibu lebih indah dari purnama di malam hari. Masya Allah. Ini yang kalau kata guru saya, Ustadz Luqmanul Hakim, tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Kata guru saya itu memang betul. Kalau ketemu ibu-ibu di awal tuh ajak meramput ya dulu. Suka katanya. Enggak, Bu ya, tapi insya Allah saya lihat memang senyumnya indah-indah dan semoga itu juga berbanding lurus dengan kebaikan yang Ibu lakukan, pahala yang Ibu dapatkan, dan juga semoga dari majelis ini Allah izinkan gugur dosa-dosa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Yang punya masalah segera selesai lah, insya Allah. Nah, ibu-ibu semuanya, hari ini saya punya tema. Ibu-ibu ada baca temanya enggak, Bu? Temanya adalah apa, Bu? Masalah tersembunyi umat Islam. Loh, umat Islam ini punya masalah ke, Bu? Punya, Bu. Dan banyak masalah itu tersembunyi sehingga kita sebagai umat Islam itu menjalani kehidupan penuh dengan beban. Nanti saya akan sharekan masalahnya. Saya kasih tunjuk dulu fenomena-fenomena alamnya, Bu. Yang pertama, di dunia ini sudah punya satu perlombaan yang sangat aneh kalau dari sudut pandangan Islam. Di Eropa, Bu, sudah ada lomba lari telanjang. Apa, Bu? Lomba lari telanjang. Jadi cowok cewek campur nggak pakai baju, lomba lari maraton. Kayak gitu, Bu. Di Jepang, Bu, namanya Oki atau Tiko, nama laki-laki di Jepang, saya lupa, Bu. Dia punya obsesi dan cita-cita yang aneh. Kita kalau punya anak, Bu, biasa ditanya, cita-cita jadi apa? Dokter, dosen, polisi, pengusaha, dan seterusnya, Bu ya. Nah, ini di Jepang, ada laki-laki cita-citanya pingin jadi anjing. Dan akhirnya, apa yang dilakukan? Dia berpenampilan seperti anjing, hidup seperti anjing, makan makanan anjing, dan seterusnya, dan seterusnya. Di Jepang. Di Amerika, ada laki-laki yang cita-citanya jadi kadal. Apa yang dilakukan? Dia operasi plastik, Bu. Sampai ngeluarkan duit ratusan juta untuk menghilangkan hidungnya. Di sini, Bu, kita kan hidungnya minimalis, Bu ya. Pingin punya hidung yang kayak keran wudhu kan, Bu. Mancung-mancung. Dia hidungnya udah panjang, mancung cantik, dioperasi dihilangkan supaya jadi kayak kadal. Dia tanam di kanan kiri itu tanduk-tanduk supaya benar-benar kayak kadal, dan dia tato seluruh tubuhnya warna hijau. Lidahnya dia potong jadi dua, jadi bercabang. Ada juga fenomena nikah sama boneka, dan masih banyak lagi lah, Bu. Itu yang di luar. Di Indonesia sendiri, apa, Bu? Kumpul kebo udah dibiasakan. Jadi ini yang saya ingin tekankan, ayo kita sebagai umat Islam itu mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang Maksudnya membiasakan yang benar apa, Bu? Cowok, cewek, kalau tidak mahram, bukan muhrim, itu harus jaga, tidak boleh sentuhan. Nah, sekarang itu udah biasa kayaknya sentuhan cowok, cewek.
Bahkan kumpul kebo itu udah bukan jadi masalah lagi. Padahal saya waktu SD belajar, kumpul kebo itu ilegal dan harus ditindak. Baru-baru ini muncul di salah satu platform YouTube, mewawancarai dua anak muda, yang satu laki-laki satu perempuan, punya satu bisnis dan dia kumpul kebo dan itu ditertawakan. Aneh kan Bu? Aneh. Nah ini yang harus jadi PR-PR kita sebagai umat Islam. Mulai biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Seperti itu Bu. Mari kita sama-sama biasakan yang benar. Sekarang juga yang lucu, orang tua itu sedih kalau anaknya dinikahi hanya di KUA, tapi bangga anaknya dipacari secara gratis. Itu kan sebuah keanehan juga Bu. Nah makanya ini yang jadi PR-PR kita semuanya Bu. Dan dari mana sih munculnya masalah-masalah itu Bu? Sebelum kita ngomong tentang masalah, kita cek dulu bahwa semua itu adalah kejadian-kejadian yang sudah di luar pakem kita. Umat Islam itu pegangannya dua Bu. Yang pertama Al-Qur, yang kedua yang pertama Bu. Yang kedua, kalau udah keluar dari itu, maka itu udah jauh daripada umat Islam. Nah pegangan kita itu dua, Al-Quran sama Sunnah. Maka kita jangankan hidup berdasarkan itu. Kemarin ada seorang ayah yang bunuh diri bersama keluarganya. Kenapa Bu? Karena terjerat pinjol. Nah jadi apa sih masalah-masalahnya itu Mas Lutfi? Kita buka dulu. Itu terjadi karena kita sudah seperti surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Buka Bu. Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Sudah ketemu Bu? Izin bantu dibaca Bu artinya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Sekarang Bu, pesan itu adalah untuk orang-orang yang melampaui batas. Tadi kita udah lihat banyak contoh fenomena orang-orang yang melampaui batas. Sekarang tujuan kita ke Majelis Taklim itu bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk berkaca ke diri sendiri dan memperbaiki diri. Kita datang ke Majelis Taklim bukan untuk mukul orang lain, tapi untuk merangkul tetangga-tetangga kita. Maka kita ayo bercermin sekarang. Apakah kita juga melampaui batas atau enggak? Gitu. Kalau di sini saya lihat, insya Allah semua sholat 5 waktu, awal waktu, mungkin tambah duha, tambah tahajud. Tapi ternyata Bu, hati-hati, jangan sombong. Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang udah sholat 60 tahun, ternyata satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kata Nabi? Karena waktu dia rukunya salah, waktu dia sujudnya salah. Kadang rukunya benar, sujudnya salah, kadang sujudnya benar, rukunya salah. Nah makanya ayo kita refleksikan, kita lihat diri kita lagi, apakah kita ini termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nanti saya akan tunjukkan beberapa poin yang kayaknya kita ini juga melampaui batas walaupun mungkin kecil Bu. Nah jadi untuk kita nih, termasuk saya yang melampaui batas, Allah bilang apa? Nggak usah putus asa, tapi Allah bilang jangan putus asa. Jangan sedih, jangan putus asa. Karena apa? Allah mengampuni semua dosa. Caranya gimana? Lanjut ayat 54-nya Bu. 54-nya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, sebelum itu terjadi kata Allah, come to me kata Allah. Bahasa Melayu itu Bu. Apa Bu? Come to me. Artinya, baliklah sama aku. Allah bilang tuh Bu, come to me.
berserah dirilah sama aku. Berserah dirinya kafah bu, 100%. Kenapa dibilang kembali? Karena kita memang dulu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata kita dulu, iya benar engkau Tuhanku ya Allah. Berarti kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang Allah ngajak, ayo balik lagi ke aku. Back to basic, kembali lagi ke basic. Nah hari ini saya akan sharingkan bu, sekitar 3 hal yang harusnya kita balikkan lagi kepada peraturan-peraturan Allah. Yang harusnya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal ini bu yang akan kita bahas. Tapi saya rasa sejam kurang, saya akan coba kasih kisi-kisi awalnya dulu bu, kulitnya dulu bu. Jadi yang pertama bu, ayo kita hidup lebih cermat. Apa bu? You have to hidup lebih cermat. Kamu harus hidup lebih cermat. Yang kedua, hidup lebih sehat. Apa bu? Yang ketiga, hidup lebih hemat. Apa bu? Yang pertama? Camat, cermat. Yang kedua? Yang ketiga? Hemat. Hemat bukan pelit ya bu. Nah, nanti saya tunjukkan. Yang pertama bu, saya ingin sampaikan dulu, hidup lebih cermat. Buka dulu surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah 275. Saya yang bacakan bu ya, tidak apa-apa bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan setan. Jadi orang yang makan riba ini bu, tidak akan berdiri selain seperti orang yang kerasukan setan. Kerasukan setan itu gimana sih bu? 2 aja bu. Dia kalau tidak tebengong, mengamuk. Betul lah bu? Ibu pernah nengok orang kerasukan setan kan bu? Dia kalau tidak ngamuk, saha aing gitu kan, aing macan gitu dia bukan. Itu yang ngamuk tuh bu. Ada yang temenong, diam ya diajak ngomong. Itu orang yang kerasukan setan. Nah ciri pemakan riba tuh kayak gitu bu. Coba tengok kalau ada orang yang utangnya banyak dan kena riba, maka kadang dia tuh temenong ya gitu, kosong ya, cemana lunaskan utang nih. Kadang disenggol sedikit ngamuk. Katanya orang Melayu senggol bacok. Kayak pentol korek gitu bu, digesek langsung berapi. Itu kalau makan riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah bilang jual beli itu halal dan riba itu haram. Ini yang ingin saya garis bawahi bu. Allah bilang apa? Jual beli itu halal, riba itu haram. Tapi yang terjadi sama kita dan di masyarakat kita sekarang adalah gengsi untuk jual beli. Lulus sekolah, anaknya bilang sambil nunggu kerjaan, boleh enggak saya jualan pisang pinggir jalan? Orang tua bilang apa? Janganlah, mau ditaruh di mana, mau ke mama nih. Padahal halal enggak bu jual beli bu? Halal, tapi mamanya bilang janganlah, gengsi lah. Padahal gengsi enggak buat kita sukses bu. Tapi kalau kita sukses, hidup kita bergengsi enggak bu? Bergengsi. Yang diajarkan adalah seperti apa? Ayo lulus kau kerjalah, kejar daftar PNS, kejar daftar A, B, C, dan D. Anggaplah kejar daftar PNS, dapat nih masuk PNS nih, dapat SK, gadaikan SK kau, beli mobil, cicil, pakai riba. Kebanyakan gitu enggak bu? Baru kemarin ada cerita, habis pelantikan PNS, baru selesai dilantik, itu bank penuh SK PNS dah. Ngapa? Biar keren, katanya udah PNS pakai seragam, besoknya dia nak mau lagi pakai sepeda. Dia pakai motor yang 30 jutaan, tapi belinya nyicil. Biar keren, aku udah PNS, nak mau lagi pakai handphone Cina katanya. Mau handphone yang bobanya 3. Yang buah digigit tuh bu. Geng pakai motor kehujanan pakai jas hujan. Aku mau pakai mobil, biarlah nyicil. Yang penting gengsi. Padahal Allah bilang jual beli itu halal, riba itu haram. Tapi sistem kita, pendidikan kita,
lingkungan kita membuat kita ke arah yang haram. Salah enggak daftar PNS? Enggak salah. Yang salah adalah setelah daftar tujuannya gak ada SK, itu salah. Kau sih enak, penghasilannya tetap, kata dia. Padahal tanpa itu pun kita juga tetap berpenghasilan dari Allah. Tahu dari mana, Bu? Surat Hud ayat 6 dikatakan apa? Allah jamin rezeki kita semuanya. Surat 11 ayat 6. Ibu boleh catat, Bu. 11 ayat 6. Allah tuh jamin rezeki kita semuanya. Tapi banyak daripada kita takut rezekinya tidak dijamin oleh Allah. Saya sudah sering berkali-kali bahas ayat ini dimanapun tempat saya berada. Tapi memang pemaknaan ayat ini tidak butuh sehari dua hari, tidak bisa sehari dua hari. Mungkin setahun sampai 5 tahun baru kita ngerti bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kedua, kadang ada, kemarin Bu, maaf, di Pontianak sendiri, dengar nggak Bu kasus yang anak dibunuh sama mamanya? Kenapa? Takut nggak bisa nyiapkan uang sekolah, takut nggak bisa ngasih makan, dan takut segala macam. Saya kasih cerita Bu, ini nyata. Waktu itu di tahun, saya lupa tahun awalnya. Sebelum 2000 pokoknya Bu, itu ada seorang ibu-ibu di Portugal mau gugurkan kandungan anaknya. Katanya apa? Karena dia bilang, saya takut nggak bisa ngidupin anak ini, saya miskin. Kata dokternya apa? Jangan Bu, jangan digugurkan, biarkan jadi lahir. Tapi saya nggak bisa biayai dia. Udah Bu, biarkan jadi lahir, pasti dia bisa hidup kok. Dokternya bilang gitu Bu. Kita nggak tahu dokternya Islam atau enggak tuh, dokternya baca Quran atau enggak tuh. Tapi dia bilang, jangan digugurkan, anak ini pasti hidup. Akhirnya lahir anak itu Bu. Lahir miskin mereka Bu. Anaknya di usia SMP SMA sempat jadi tukang sapu jalanan. Tapi sekarang di 2024 anak itu menjadi orang yang membanggakan orang tua, namanya Cristiano Ronaldo. Pemain bola, tahu Bu? Beberapa ibu tahu pemain bola itu. Sekarang dia jadi pemain bola paling dikenal di seluruh dunia Bu. Dia punya harta banyak. Dia buat salah satu sosial media pengikutnya banyak Bu. Bangga enggak mamanya Bu? Kalau dulu mamanya bunuh dia Bu, mungkin diangkat enggak derajat mamanya Bu? Maka percayalah rezeki itu datangnya dari Allah. Tentang anak, nah ini buka surat ke-7 ayat 31. 17, sorry Bu. Surat 17 Al-Isra ayat 31. Wah, ini baru satu aja, udah mau habis dah waktu. Saya coba cepat, tapi saya coba juga pelan-pelan Bu ya. Maksudnya gimana tuh? Biar dapat gitu. Surat 17 ayat 31. Bantu dibaca, tolong boleh ibu-ibu? Iya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sebentar. Jangan dibunuh anakmu, kata Allah, karena takut. Allah tuh udah tahu Bu, banyak dari kita yang melahirkan anak takut miskin karena tidak bisa sekolahkan dia, tidak bisa ngasih makan dia, tidak bisa belikan seragam, belikan LKS, belikan sepatu, kaos kaki, dan seterusnya. Katanya apa? Jangan bunuh karena takut miskin. Lanjut Bu. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nah sebentar, kami yang ngasih rezeki kepada mereka itu siapa? Anak-anaknya. Dan kepadamu. Damu itu siapa? Emak, bapak, bapaknya. Jadi yang ngasih makan anak itu Allah. Yang ngasih makan kita juga Allah. Maka cuman Allah yang memberi, selain Allah diberi. Cuman Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Cuman Allah yang memperjalankan, selain Allah diperjalankan. Ilmu medi ini harus dipakai Bu. Allah yang mendudukkan ibu di sini, bukan ibu yang duduk di sini Bu. Jadi Allah yang memberikan semua itu kepada kita, anak kita dan juga kita. Lanjut Bu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Bunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi ajarkan kepada generasi sekarang Bu, anak keturunan ibu, cucu-cucu ibu. Banyak sekarang Bu, ada beberapa keluarga yang punya pemikiran child free katanya Bu. Apa Bu? Child free apa Bu? Itu bahasa Jawa Bu. Artinya apa Bu? Free itu apa Bu? Bebas.
Child itu apa bu? Anak. Bebas dari jadi dia tidak mau punya anak. Bahkan kemarin bu, yang gembor-gemborkan program itu wanita berhijab. Nggak usah punya anak, nggak usah punya anak katanya. Ada juga yang nyeting kepanjangan. Oh kalau aku mau punya anak, aku siapkan loh tabungan sekolahnya, tabungan makannya, tabungan segala macam. Sekalinya dia mau punya anak, nggak dapat anak. Banyak bu yang nundu-nundu kayak gitu, akhirnya nggak ketemu. Maka udah, hitungan kita itu tidak sama dengan hitungan Allah. Allah bilang apa? Jangan takut miskin. Yang ngasih makan anakmu tuh aku. Kau pun aku yang ngasih makan, kata Allah. Oke, jadi dari yang pertama kita ngomong tentang riba, itu sangkutnya ke ekonomi. Nanti saya jabarkan lebih detail bu. Ini saya masukkan dulu yang kedua. Yang kedua itu hidup apa tadi? Sehat. Hidup cermat tuh tentang ekonomi, tentang riba nanti kita bahas. Yang kedua hidup sehat. Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Izin bu ya saya baca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Saya ingin garis bawahi di sini 2 poin. Allah suruh kita makan makanan yang dan kalau ngomong halal, insya Allah ibu-ibu di sini udah oke. Makan makanan yang tapi baik itu mungkin belum. Kan banyak nih. Jadi gini bu, kalau kita berdoa sama Allah, dikabulkan enggak bu? Dikabulkan enggak bu? Allah itu malu kalau ada hambanya berdoa pulang dengan tangan kosong. Berarti pasti dikabulkan enggak? Al-Baqarah 186, dan dicatat ya, nggak usah ditengok. Al-Baqarah 186, kalau hambaku minta sama aku pasti kabulkan. Jadi kalau kita doa pasti dikabulkan. Nah, Abu? Oh iya, pelan-pelan bu ya, maaf bu ya. Sebentar bu ya. Tadi Al-Baqarah 168 tentang makan yang halal dan baik. Terus kalau kita doa sama Allah, Allah pasti kabulkan. Sama Al-Baqarah, tapi 186. Nah, catat bu. Izin bu ya. Nanti ibu bisa cek di YouTube-nya bu. Karsa Kreatif namanya bu. Sekarang YouTube-nya bu. Ada nanti di siaran ulangnya bu ya. Bisa dibantu catat. Iya. Nah, saya lanjut dulu bu ya. Tadi tentang makanan yang halal dan baik. Yang halal insya Allah ibu-ibu udah tahu halal. Yang baik, ini jadi pertanyaan nih. Udah baik belum makanan yang kita makan sehari-hari itu? Banyak dari kita doa sama Allah dan Allah pasti kabulkan. Dan ini maaf, tanpa ada maksud menyinggung siapapun, saya cuma pengen kasih gambaran gini bu. Banyak dari kita biasanya emak-emak nih doa sama Allah gini, ya Allah, pengen kurus katanya. Betul bu? Ya Allah pengen kurus. Pengen kurus. Dia doa pengen kurus, tapi makan jalan terus. Iya kan bu? Tapi Allah tuh baik bu. Allah kabulkan doanya bu. Ini tanpa maksud menyinggung bu ya. Tapi ginilah cara Allah mengabulkan doa. Kalau kita doa pengen kurus, habis itu kita olahraga, Allah kabulkan dengan cara membakar lemaknya bu. Tapi ada orang yang doa pengen kurus, tapi makan jalan terus, akhirnya apa bu? Dia dibiarkan gemuk, habis itu sakit, dari sakit tuh baru dia kurus. Betul nggak bu? Dikabulkan nggak doanya sama Allah? Kadang kita yang lupa, kita udah doa minta kurus. Betul nggak? Betul bu. Betul. Jadi kalau kita doa sama Allah tuh pasti dikabul. Kita kadang udah lupa, kita udah minta doa kayak gitu. Pingin kurus gitu, tapi makan terus. Akhirnya dibiarkan besar sama Allah, sakit, ya kan? Habis itu baru kurus. Nanti kita jabarkan lagi bu. Saya kasih yang ketiga dulu. Yang ketiga apa bu? Hidup ayatnya surat ke-17 ayat 27. Jadi sebenarnya bu, tentang materi masalah tersembunyi umat Islam nih bu, enaknya memang idealnya bahasnya santai. Seharian kita bagi-bagi gitu. Pagi kita bahas yang hidup cermat, sore kita bahas yang hidup sehat, besok pagi lagi atau malamnya kita bahas yang hidup
hemat kayak gitu. Tapi saya coba cicil, Bu. Surat Al-Isra 17 ayat 27. Boleh dibantu, Bu, baca artinya, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada ke sini yang punya saudaranya setan, Bu? Iya ke? Ada enggak yang bersaudara sama setan di sini? Iya ke? Beli tas, Ibu beli tas berdasarkan fungsi atau berdasarkan merek? Ibu ke pasar pakai tas jinjing atau pakai tas Hermes? Tas Ibu harganya 100.000, 300.000 ke 20 juta, 500 juta. Kalau yang beli, ini mohon maaf Bu ya, bukan saya yang ngomong. Ini ada ayatnya. Kalau kita beli tas harganya 500 juta, kalau hujan tidak bisa jadi payung, Ibu kan, kecil segini atasnya, 500 juta, hujan tak bisa jadi payung. Itu Al-A'raf ayat 27. Punya saudara rupanya. Punya saudara? Nggak ada maksud nyinggung Bu yang ngomong Allah. Tapi di sini saya tahu ibu-ibunya hidupnya hemat semuanya. Ya Bu ya? Iya kan? Ibu-ibu pakai jilbab ya dikasih sama anaknya kan? Nggak ada yang beli kan? Nggak ada. Jadi Bu, yang ketiga hidup hemat itu Bu, kita harus jauh-jauh dari perilaku salah satunya boros. Berarti kemana gerak perbendaharaan keuangan kita? Itu geraknya ke zakat, infak, sedekah. Seperti ibu-ibu tadi, ada infak ke Munzalan, ke AP Squad, ke pondok-pondok. Insya Allah itu yang jadi tabungan akhirat ibu, yang nanti kalau kita wafat, kuburan kita terang. Ya Bu ya. Nah jadi beli sesuatu yang dibutuhkan saja. Nah sekarang saya ingin bahas dulu tentang riba. Yang pertama Bu, Allah itu berfirman, ini terlalu banyak ayatnya saya kasih nih Bu. Ibu catat-catat ya lu Bu ya. Atau nanti cemana ya? Nanti saya catatkan ke Ibu, kirimkan ya kalian, nanti Ibu buka sendiri. Jadi Bu, riba itu ada di Al-Baqarah 278, 279. Tulis dulu Bu, 278, 279. Bukanya nanti Bu. Nanti saya ulang Bu. Kata Allah apa Bu? Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Jangan jika kamu orang beriman. Yang keduanya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang kepada Allah. Jadi Bu, riba itu dosanya ngajak Allah perang. Kalau ibu perang dengan Allah dan Rasulnya, kira-kira yang menang? Allah Bu. Itu perang terbodoh yang pernah kita lakukan karena kita nantang pemilik semesta alam. Maka jauhilah riba. Zina sama ibu kandung sendiri itu dosa riba yang paling ringan. Dan peribaan ini Bu, munculnya dari mana sih? Munculnya itu dari perbankan Bu. Dan sistem perbankan ini Bu, sistemnya zolim sekali. Makanya hari-hari kita ngerasa kok apa-apa mahal terus ya. Betul nggak Bu? Kenapa? Karena ada sistem riba yang dikelola sama perbankan. Saya kasih contoh boleh Bu? Saya kasih contoh Bu ya. Sebenarnya banyak Bu, tapi nantilah semoga ada waktu lah Bu ya, kita bisa jalan-jalan kemana gitu, bahas ini full gitu. Izin Bu, saya kasih contoh boleh? Ibu ada yang megang duit 150.000 nak? Nggak saya ambil Bu, nanya aja. Mana-mana coba yang ada, izin saya berdiri nih. Ibu yang saya kasih gambarannya biar gampang. Yang megang 150.000 atau 100.000 atau berapapun boleh. 150.000 Bu. Izin Bu, ini contohnya Bu ya. Pinjam dulu Bu. Maaf Bu, yang 50 duit Ibu ya Bu. Bu siapa Bu namanya? Bu Martina. Bu Martina insya Allah habis pinjamkan 50, pulang dapat 5 juta, amin. Ini enggak saya ambil Bu, minjam. Yang 100 punya siapa Bu?
Bu Ani, berarti kalau minjamkan 100 pulangnya 10 juta ya? Ibu pegang, seolah ini duit ibu ya. Ibu namanya siapa Bu? Saya kasih simulasi Bu, bahwa sistem perbankan itu zolim. Saya tidak ada maksud apa-apa, mohon maaf kalau di sini ada yang anaknya atau ibu segalanya pun masih kerja di perbankan. Tapi saya kasih tahu sistemnya Bu. Bu siapa? Ani. Bu Ani, saya anggaplah nanti disensor ya Bang, namanya Bang, biar gampang. Kalau saya kasih nama bank lain nanti susah. Bang Joko nanti bingung, nggak ada kan? Saya misalkan Bank Mandiri, Ibu ya. Bu Ani datang ke saya nih, Bank Mandiri. Bank Mandiri dah nabung dong 150.000. Oke, saya jadi bank. Saya kasih Ibu tabungan 150.000. Kalau nabung dapat buku tabungan enggak, Bu? Saya tulis Bu ya. Bu Ani, Ibu Ani 150.000. Ibu Ani 150.000. Ibu minjam, saya tukar. Ibu sekarang punya tabungan 150.000. Di perbankan ada peraturan. Kalau di internasional namanya fractional reserve. Artinya dia boleh simpan pinjam atau ngutangkan. Tapi punya simpenan. Kalau di Indonesia sekarang 5% minimal simpenannya Bu. Nah, jadi tidak boleh 150.000 dipinjamkan semua, harus disimpan. Kita kasih contoh, misalkan Ibu Martini mau usaha jualan mie ayam Martin, misalkan, ya Bu ya, butuh modal usaha, minjamlah ke Bank Mandiri 100.000, ya Bu. Nah, Ibu pinjam 100.000 ke Bank Mandiri. Ibu pinjam ya Bu, saya kasih pinjam nih Bu. Oke, Ibu pinjam 100.000. Sekarang Ibu punya uang 100.000. Lalu Ibu nabung lagi, udah bisnis, dapat untung nabung ke bank sebelahnya. Tadi ini Bank Mandiri nih Bu, tiba-tiba saya jadi Bank BRI. Ibu nabung ke Bank BRI. Nah, nabung ke Bank BRI, nanti Bank BRI ngizinin Ibu nabung, saya kasih lagi Ibu buku tabungan di Bank BRI. Nah, maaf Bu, di Bank BRI agak rusak buku tabungannya. Ayo, ya. Namanya Bu siapa Bu? Martina. Bu Martina. Ibu nabung berapa? 100.000. Bu Martina punya tabungan 100. Nabung ya Bu, duitnya saya ambil ya Bu. Sekarang saya tanya Bu, berapa duit di bank? 105. Duit Bu Martina berapa? Duit Ibu berapa? 150 tambah 100 berapa? 205. Duitnya berapa? 100-nya dari mana? 100-nya dari mana? Dari angin Bu. Ini sistem yang kita tidak tahu Bu di perbankan. Makanya Ibu, kalau kita semua, Ibu semua di sini kan orang kaya semua nih, duitnya di bank kan 100 miliar semua nih, balik Bu, Ibu ke bank, tariklah duit Ibu semuanya, pasti tidak bisa. Kemarin Muhammadiyah pingin narik uangnya di Bank BSI 190 atau 140 triliun. Bisa enggak sehari Bu? Enggak bisa. Kenapa? Duitnya tidak gatal-gatal Bu, orang Bank BSI kemarin. Karena duitnya mau ditarik semua. Nah ini sistem yang selama ini berjalan, semakin dipinjamkan, semakin diutangkan, semakin gelembung nominalnya Bu. Tapi uang fisiknya berapa? 150. Jadi kalau kita bahas detail ada BLBI dan lain-lain, intinya gini, dulu Indonesia waktu merdeka, kalau mau nerbitkan 1 rupiah harus ada emas simpanan 0,5 gram. Nah setelah digelembungkan, makanya tiba-tiba 1 gram emas sekarang berapa Bu? 1.400.000. Dulu berapa? 500.000. Dulu berapa? 100.000. Gelembung dia Bu. Nah, itu yang katanya kalau dibuat di sekolah namanya inflasi. Padahal ini, maaf bahasa kasar saya, penipuan yang dilegalkan. Ya duitnya 150.000, tiba-tiba di sini jadi 250.000. Makanya selama kita tertipu dengan konsep peribaan, umat Islam selalu dalam masalah besar Bu. Indonesia kenapa susah merdeka? Indonesia kenapa susah berjaya, sejahtera, adil? Karena kita menantang perang Allah dan Rasulnya. Indonesia masih menggunakan sistem riba. Utang Indonesia sekarang 7.000 triliun kalau saya tidak salah. Itu kalau keluar Bu, belum utang sama BUMN. Utang bensin, utang pesawat terbang, utang, tahulah ibu-ibu yang pernah kerja di situ. Banyak Bu utang kita nih Bu. Utang pindah ke Kalimantan Timur itu Bu ya, banyak sekali utangnya.
Sumber masalahnya apa Bu? Riba. Nah, ini Bu ya. Terbalik Bu. Maaf ya Bu ya, canda Ibu ya. Nah, itu kenang-kenangan dari saya buku tabungannya Bu ya. Nah, jadi Bu, yang pertama saya kasih gambaran. Masalah kita itu umat Islam yang tersembunyi adalah kita tidak tahu sistem perbankan yang dimana menerapkan sistem riba yang sifatnya zolim, menggelembungkan uang tanpa kita sadar. Ibu boleh tanya deh sama yang kerja di bank kayak gitu Bu. Nah detailnya seperti apa Bu? Nah ini saya kasih gambaran luarnya dulu aja Bu. Sekali lagi nanti semoga lah nanti bisa diakomodasi sama ibu-ibu Ad-Duha. Kalau kita mau bahas detailnya, kita bahas clear, full seharian gitu Bu ya. Kita nginap di Kayangan atau gimana gitu ya. Lanjut Bu ya. Yang kedua tadi tentang sehat. Jadi yang pertama cermat, harus cermat tadi mengelola keuangannya. Jangan sampai kita kena riba. Yang udah kena riba cepat dilunasi ya. Yang udah lunas jangan main-main lagi kayak gitu. Yang kedua hidup sehat. Nabi SAW berkata, ada orang yang doa minta sama Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nabi bilang apa? Gimana doanya mau dikabulkan? Padahal makannya makanan haram, minumnya minuman haram, pakaiannya pakaian haram. Berarti Bu, selama ini mungkin doa kita tertunda terkabulnya karena kita masih makan makanan haram. Salah satu yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. Tapi bagaimana kita mau mengubah takdir kalau doa kita masih bercampur dengan makanan haram? Kita tahu babi itu haram. Tapi beberapa dari kita tidak tahu turunan babi itu apa. Ya Bu, babi itu Bu bisa turun kepada sepatu. Sepatu itu ada yang pakai kulit babi. Ibu cek ciri-cirinya titik 3 di situ. Itu kulit babi Bu. Jadi itu dari babi. Babi itu Bu tidak cuman jadi babi panggang bipang tuh enggak Bu. Minuman ini Bu, air putih Bu bisa mengandung Kenapa? Karena air putih itu nyaringnya 2 Bu. Satu kalau yang dari Jerman pakai kayu yang dibakar. Batang kayu dibakar, habis itu jadikan penyaringan. Yang kedua, pakai tulang babi yang dibakar. Habis itu dijadikan penyaringan. Makanya Ibu kalau beli air putih, hati-hati dicek dulu. Ada enggak logo halalnya? Ini ada nih Bu, logo halal. Biarpun air putih Bu. Saya kadang kalau ada acara di kampung, itu kan biasanya air putihnya mereknya enggak kita kenal bukan? Tahap apa namanya kan Bu? Nah, itu kalau enggak ada logo halalnya, saya takut minumnya Bu. Karena bisa jadi nyaringnya pakai tulang babi. Makanan anak-anak, bocil-bocil Bu, permen yang lembut-lembut, gelatin dan segala macam, itu bisa juga pakai lemak babi Bu. Banyak sekali Bu. Banyak sekali. Jadi hati-hati Bu, cermat kita ngelola keuangan, jangan sampai kena riba. Sehat dan halal, kita lihat betul. Sebelum makan lihat dulu halal atau enggak. Makanya jangan sampai kita asal makan, sehingga doa kita tidak mustajab. Selain halal, makan yang baik. Nah ini juga Bu, yuk kita mulai biasakan makan makanan yang baik. Apalagi di usia muda seperti ibu-ibu ini kan. Ini kan U17 semua nih, ya Bu ya. Ini senja Bu. Kalau pakai baju SMA masih cocok, ya Bu. Nah, di usia anak-anak SMA yang ada di hadapan saya sekarang nih Bu, mulailah banyak makan yang rebusan saja, jangan yang berminyak minyak. Kan katanya harus makan yang baik. Nah, maka makan yang rebusan saja, jangan yang minyak-minyak. Kurangi lemak, kurangi gula. Ah, ini Bu yang paling bahaya. Kurangi gula. Lutfi Bu, udah beberapa bulan ini mengharamkan satu minuman yang sebenarnya tidak haram, mubah. Apa tuh Bu? Minuman kemasan yang tidak bening. Teh botol ke, susu botol ke, apapun itu. Karena ada takarannya Bu, lemaknya berapa, gulanya berapa. Ada satu minuman yang gulanya 22 gram, susunya cuma berapa gram, lebih banyak gulanya. Itu kalau kita minum tiap hari, diabetes Bu.
Itulah cara Allah ngabulkan doa yang pingin kurus tuh. Minum tiap hari akhirnya diabetes. Nah makanya sekarang ayo belajar makan makanan yang baik dan lakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Pagi-pagi ibu ayo olahraga. Lutfi bu, sekarang pagi kadang ibu saya culik. Ibu kan kenal ibu saya bu ya? Kenal bu ya? Tapi nggak usah bilang-bilang bu. Ibu saya itu pagi-pagi biasa saya culik bu. Kenapa? Untuk ngejaga sehatnya, makan yang baik. Jadi habis masak, habis makan, biar kata ini udah mau ngaji nih, tak ada ke belakang loh, saya bilang kayak gitu. Saya kasih barbel, saya suruh gerak-gerakkan badannya pakai barbel. Saya suruh jinjit-jinjit bu. Nggak peduli saya bu, saya suruh gini, jahat lah katanya. Saya suruh gini-gini bu, pagi-pagi bu, jinjit-jinjit gitu bu. Kenapa bu? Untuk menguatkan tulang kaki. Sekarang di usia muda seperti ibu-ibu nih, ini bahaya bu. Ya bu, di atas 50 tahun, penelitiannya bu, kalau orang di atas 50 tahun jatuh, itu 80% tidak bisa bangun lagi. Ada yang jadi stroke dan seterusnya. Maka ini dilatih bu. Pagi-pagi bu, boleh lah. Nanti kita buat kelas jinjit bu. Ibu ya, biar lebih sehat. Makannya juga dijaga, kurangi yang gorengan, kurangi yang gula, banyakin rebusan. Back to basic. Saya kemarin punya salah satu jamaah yang ngaji di Angkasa Permai. Setelah kita ngomongin tentang kesehatan, kebetulan dia juga punya toko obat-obatan. Sekarang dia udah ganti nasi dengan ubi rebus. Kayak gitu bu. Tapi ibu jangan salah juga, ada yang bilang, Mas Lutfi saya udah enggak makan nasi, saya ngurangi gula. Tapi ternyata apa? Udah enggak makan nasi, cemilannya tuh wafer-wafer coklat, minumannya tuh teh botol, dan seterusnya. Itu sama ya enggak bual bu. Ibu enggak makan nasi, ibu pergi ke CW Coffee, minum float. Wah, lokale, minum kopi yang ada gulanya banyak. Mending ibu makan nasi kalau kayak gitu. Bener bu, ibu beli roti yang ada lucu-lucunya tuh bu ya, krim-krimnya tuh bu. Satu piring kecil tuh bu, itu sama dengan ibu makan nasi 2 piring bu. Nah makanya dilihat lagi, dipelajari lagi. Jadi muslim itu masalah keduanya itu tentang kesehatan. Kadang saya suka sedih bu, ngelihat naik mobil pagi-pagi di jalan raya ini trotoar tuh bu, banyak yang jalan pagi, gerak-gerakkan badan, ibu ya. Tapi itu rata-rata orang-orang bukan orang Islam, ya, yang matanya belok-belok biasanya bu, kayak gitu bukan? Nah jadi ayo kita sadar lagi, satu hidup cermat, yang kedua hidup sehat, yang ketiga adalah hidup hemat. Tapi karena waktu sudah tidak cukup, saya cuma ingin tekankan lagi di akhir, untuk makanan bu, ingat, makan yang halal dan baik. Jangan cuman makan yang enak, murah, banyak. Nah itu kan mazhab kita tuh, makan enak, murah, banyak. Terus perhatikan, yang kadang ibu lapar itu bu, lapar perut atau lapar mulut. Kalau lapar perut tuh bu, kadang di usus tuh kayak ada ledak-ledak sedikit, deduk gitu. Nah itu lapar perut tuh. Ibu kasih protein, telur rebus 3 butir udah kenyang. Tapi kalau lapar mulut, nah itu pasti ibu cari yang manis-manis, apa segala macam, kue sus itu kue sus bu, ibu makan 1 kantong pun bu, dengan telur 2 butir bu, masih kenyang telur 2 butir. Oke bu ya, baik ini tidak bisa saya bahas secara full, sekali lagi bu mohon maaf, tapi bagi saya ini sebenarnya materi yang penting, dan mohon maaf saya juga kayak agak kebut-kebutan jadinya, karena pingin beberapa hal ini tersampaikan secara umum dulu. Kalau nanti kita pingin khusus, nanti semoga ada waktu atau ada acara di mana gitu kita nginap di Mujahidin ke itikaf gitu bukan? Kita bahas ini full. Pertama kita ya, itikaf di Mujahidin gitu kan. Bahasnya apa? Masalah tersembunyi umat Islam full day dari pagi. Nah gitu kita belajar kan? Belajar keuangan, tentang riba. Habis itu sarapannya telur, ya kan, rebus-rebusan, kayaknya seru tuh bu ya. Ibu Ramlah ya, boleh tuh Bu Ramlah tuh diadain tuh. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita umat Islam jauhi riba. Sepakat bu ya? Yang udah kena selesaikan, yang udah selesai jangan main-main lagi. Yang kedua, cari makanan yang halal dan
baik. Halal itu simpelnya gini Bu, kalau beli makan di luar cari label halal, udah cukup dah. Cari label halal. Terus kalau makan di luar perhatikan, untuk ibu-ibu SMA yang ada di depan saya, kurangi minyak, kurangi gula. Apa Bu? Kurangi gula. Santan juga Bu. Ya Bu ya. Nah, iya. Jadi yang paling sering ini dua soalnya, minyak sama gula. Yang terakhir, hidup hemat. Allah ngelarang kita boros. Kalau kita boros, kita jadi setannya biasa ya Bu, setan. Tersinggung saya nih. Saudara saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat. Semoga kita menjadi muslim-muslim yang keluar dari masalah-masalah tersembunyi ini. Kita bebas riba, kita hidup sehat, makanannya halal, terus keuangannya hemat, diberikan kepada tempat-tempat yang membutuhkan, diberikan kepada hal-hal yang menguntungkan kita di kehidupan setelah kematian. Kita tutup sama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah selesaikan masalah kita dengan cara-caranya. Semoga Allah jadikan anak kita soleh-solehah, hafiz-hafizah, dan menjadi anak yang akan menyelamatkan kita di akhirat, membawakan kita mahkota terindah, membawa kita kepada surganya Allah, berkumpul dengan sahabat dan para Nabi SAW. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang bermakna, yang kita lihat bermakna, yang kita lakukan, fikirkan dan tindakan menjadi bermakna. Semoga yang masih punya tanggungan hutang Allah bantu lunaskan, yang punya penyakit Allah bantu sehatkan, Allah gugurkan dosanya, Allah angkat derajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.